Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Insani, NIM 0306193221, kelas PGM 6 semester 4. Mata kuliah Pendidikan Kepramukaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah gerakan pramuka. Pramuka pada awalnya tumbuh di Inggris pada tahun 1907 yang dipelopori oleh Sir Robert Baden-Powell. Ide mendirikan organisasi ini pada awalnya diilhami oleh dua organisasi, yaitu Son of Daniel Boone dan Woodruff Indian. Sebagaimana didefinisikan Baden-Powell, bahwa kepramukaan bukan suatu ilmu yang harus ditekuni, melainkan suatu permainan yang menyenangkan di alam terbuka, tempat orang-orang dewasa dan anak-anak bersama-sama mengadakan pengembalaan bagaikan kakak beradik, membina kesehatan dan kebahagiaan, keterampilan dan kesediaan untuk memberikan pertolongan bagi yang membutuhkan. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke sejarah kepanduan. Untuk membuktikan gagasan pada tahun 1907, Baden-Powell mengajak beberapa anak muda untuk berkemah. Lokasi berkemah tersebut adalah sebuah pulau bernama Brownsea. Perkemahan yang digagasnya ternyata menuai kesuksesan. Hal inilah yang memicu semangatnya untuk segera menyelesaikan buku panduan yang telah digarapnya. Akhirnya pada tahun 1908, buku panduan tersebut berhasil disiapkan sehingga berhasil diterbitkan di tahun yang sama. Anggota dan cabang kepanduan yaitu World Cup atau kelompok kepanduan untuk anak di bawah usia 11 tahun, Rover Scout, kelompok pramuka yang berusia 17 tahun ke atas, organisasi kepanduan putri atau Girl Golf, dan sekarang dinamakan Girl Squad. Pada saat itu yang menjadi presiden pertama organisasi adalah Ames Baden-Powell. Selanjutnya kepemimpinan dilanjutkan oleh Olaf Baden-Powell pada tahun 1930 menjadi World Chief Guide. Baiklah, kita masuk ke sejarah gerakan pramuka Indonesia. Gerakan pramuka ditandai dengan serangkaian peristiwa yang saling berkaitan, yaitu pidato presiden atau mandataris MPRS di hadapan para tokoh dan pimpinan yang mewakili organisasi kepanduan yang terdapat di Indonesia pada tanggal 9 Maret 1961 di Istana Negara. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka. Diterbitkan keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961 tentang gerakan pramuka yang menetapkan gerakan pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda di Indonesia, serta mengesahkan anggaran dasar gerakan pramuka yang dijadikan tugasnya. Tanggal 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional. Namun bagi gerakan pramuka memiliki arti khusus dan merupakan tonggak sejarah untuk pendidikan di lingkungan ketiga. Baiklah, selanjutnya kita masuk tentang sekilas mengenai Baden-Powell. Baden-Powell dilahirkan pada 22 Februari 1857. Dia memiliki nama lengkap Robert Stephenson Smith Baden-Powell, disebut juga Sir Robert Baden-Powell. Baden-Powell menjadi terkenal setelah mendirikan gerakan kepanduan pada tahun 1908, yaitu Boy Scout atau Pramuka. Setelah itu juga menjadi co-founder dari Girl Guide pada 1910. Selanjutnya dikenal dengan nama Girl Squad. Baden-Powell merupakan putra seorang profesor di Universitas Oxford. Dia merupakan anak ke-8 dari 10 bersaudara. Sejak berusia 3 tahun, ayahnya meninggal. Baden-Powell menempuh pendidikan di Charterhouse School, salah satu sekolah negeri paling bergengsi di Inggris. Di sana dia mempelajari keterampilan baru, mengambil pembelajaran piano serta biola. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke strategi pengembangan pramuka Indonesia. Adapun visi dan misi, yaitu visinya
Gerakan Pramuka sebagai wadah pilihan utama dan solusi handal masalah kaum muda. Misinya mempramukakan kaum muda, membina anggota yang berjiwa dan berakhlak pramuka, berlandaskan iman dan takwa, serta mengikuti IPTEK, membentuk kader bangsa patriot pembangunan yang memiliki jiwa bela negara, menggerakkan anggota dan organisasi pramuka agar peduli dan tanggap terhadap masalah lingkungan dan kemasyarakatan. Dan yang terakhir adalah keanggotaan gerakan pramuka. Status anggota pramuka yaitu ada anggota biasa, anggota luar biasa, anggota mitra, anggota kehormatan, serta anggota utama. Adapun hak dan kewajiban anggota, haknya yaitu mendapatkan KTA, mengenakan seragam pramuka, memiliki dan dipilih dalam jabatan organisasi, melakukan pembelaan dan perlindungan. Adapun kewajibannya yaitu melaksanakan kode kehormatan pramuka, membayar iuran, menjunjung tinggi harkat dan martabat pramuka. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.